Mengantarkan impuls. Mengantarkan impuls, terus mendapatkan rangsangan atau stimulus, kemudian mentransmisikan lewat sinapsis. Contohnya fungsi dari sel saraf. Kemudian sel glia, apa yang kita kenal dengan neuroglia, itu adalah fungsinya adalah penyokong dari sel saraf. Kehidupan sel saraf itu disokong atau disupport oleh neuroglia. Nah, ini sel saraf dan sel glia. Sel saraf atau yang kita kenal dengan sel neuron itu terdiri dari badan sel atau perikarion, ini badan sel atau perikarion, dan ada penjualan atau proses sel. Nah, perikarion atau badan sel ini terdiri dari sitoplasma yang berisi granul misal atau badan misal namanya. Kalau ada ketemu titik-titik di sitoplasmanya itu namanya misal batis atau granul misal. Kemudian ada nukleus, ada inti. Layaknya sebuah sel kan ada sitoplasma, ada inti. Sitoplasma itu kita kenal dengan sel somanya atau perikarion. Kemudian titik-titik itu kita kenal dengan misal batis dan inti ada nukleus. Nah, proses sel itu terdiri dari dua, ada akson dan ada dendrit. Nah, dendrit ini ada macam-macam, ada yang satu kita kenal dengan neuron unipolar, ada yang dua bipolar, ada yang banyak itu multipolar, itu dendrit namanya. Kemudian kalau akson itu satu, nah itu sel neuron. Kemudian sel glia itu sebenarnya banyak neuroglia itu. Ada yang makroglia, ada mikroglia, ada sel appendix. Kalau di sistem saraf pusat ya kayak ada astrosin. Kalau di sistem saraf itu nanti lain lagi ada sel swan dan sebagainya. Namun di pewarnaan HI ini hematoxidinosin kita tidak bisa secara detail membedakan oh ini makroglia, ini mikroglia, nggak perlu ada bedakan itu. Dia kalau ada bulat-bulat ini adalah sel neuroglia, bulat-bulat kecil seperti ini. Ini neuroglia ya. Nah, kita masuk lagi organ apa saja yang kita pelajari di sistem saraf pusat ini. Ada tiga, ada cerebellum sama medulla spinalis. Secara garis besarnya ada otak dan medulla spinalis. Otak itu dibagi menjadi cerebellum dan cerebellum, kemudian yang terakhir adalah medulla spinalis. Nah, setiap organ ini akan ditutupi oleh menian namanya. Menian ini dari luar akan dibungkus oleh dura mater, kemudian arcuate mater, baru yang nempel ke organ kita sebut dengan pia mater. Nah, yang nempel itu berarti apa namanya? Pia mater. Nah, organ sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua area. Semuanya, baik itu cerebellum sama medulla spinalis itu dibagi dua area. Area yang ke arah luar yang langsung menempel dengan pia mater kita sebut dengan substantia grisea. Sedangkan yang di dalam adalah substantia alba. Apa perbedaan substansia grisea sama alba? Kalau substansia grisea ini isinya adalah sel-sel saraf, kemudian ada sel glia, ada kemudian dominannya adalah sel saraf. Sedangkan substansia alba, kenapa nggak duduk? Nggak ada bangkunya? Susah. Bangunnya kayak gitu daripada dulu kita sih 2 jam pula asistensi kan kasihan banget. Kalau substansia alba itu isinya adalah akson-akson dari penjualan dari sel neuron tadi. Nah, kalau di cerebrum korteks itu sama substansia grisea ya. Kalau medulla itu sama substansia alba, tapi penamaannya sekarang substansia grisea ya korteks. Nah, di substansia grisea itu kalau di cerebrum ada 6 lapisan. Lapisan yang pertama yang jarang-jarang ini sel-sel granul atau glial itu disebut dengan lapisan molekularis atau lamina molekularis atau stratum molekularis boleh. Tapi buat amannya lapisan aja kali bikin nggak apa-apa, lapisan molekularis. Nah, kemudian ini jarang-jarang selnya. Kemudian di bawah lapisan molekularis ketemu nanti lapisan granular eksterna. Apa isi lapisan granular eksterna? Ada lapisan sel-sel granul yang kecil-kecil bulat-bulat. Nah, itu dia agak lebih padat selnya. Kemudian di bawah lapisan granularis eksterna bakal ketemu lapisan piramidalis eksterna. Apa isinya? Ada sel saraf buka sel piramid. Sel piramid itu segitiga dengan dendritnya ke arah atas, ke arah yang antar dendritnya. Nanti diperjelas, ini gambarnya tidak representatif karena kecil. Kemudian nanti di bawah piramidalis eksterna bakal ketemu lagi granularis interna. Apa lagi yang dominan kalau granularis interna? Sel-sel granulnya. Kemudian di bawah lapisan granularis interna bakal ketemu lagi lapisan piramidalis interna. Isinya adalah sel-sel piramid. Cuma bedanya adalah piramidnya ukurannya besar. Atau kita kenal dengan sel Betz, BETZ. Itu sel Betz, itu sel piramidalis besar. Temukan di lapisan mana tadi? Lapisan piramidalis interna. Kemudian di bawah lapisan piramidalis interna bakal ketemu lapisan multiformis. Akan ketemu banyak jenis-jenis sel neuron dan sel glia di situ, bentuknya beda-beda. Nah itu jadi kalau di substansia grisea atau bagian korteks cerebrum ada 6 lapisan. Kalian tidak usah pusing bahwa ini mana granular ya. Memang akan susah membedakan karena tidak ada pembatas antara lapisan itu. Cuman yang perlu ada diketahui yang paling luar itu pasti lapisan molekularis. Kemudian perbatasan antara substansia grisea dan substansia alba adalah lapisan multiformis. Kemudian nanti ketemu piramid yang besar itu lapisan piramidalis interna. Itu yang harus jelas kalian membedakan. Kalau yang lainnya kadang granularis eksterna kalau ketemu itu sel-sel piramid kecil di situ. Kadang tapi dominannya tetap di sel granulnya, sel bulat-bulatnya. Itu yang bedakan ya. Nah, kemudian di bawah multiformis nanti ketemu substansia alba, isinya adalah akson-akson.
Kemudian cerebellum ini berbeda dengan cerebellum. Kalau cerebellum lapisannya 3. Paling dia bentuknya berbentuk virus atau sulcus. Akhirnya sudah belajar anatominya, kalau otak kecil atau cerebellum itu kan begini ya, virus-virus. Nah itu berbentuk sulcus. Nah yang paling luar itu lapisan molekularis namanya, mirip dengan lapisan di cerebellum. Soalnya juga jarang-jarang. Nah kemudian yang rapat-rapat ini disebut dengan lapisan granularis, mirip dengan lapisan granularis di cerebellum. Sel-sel granul isinya banyak. Nah ini lapisan ketiga. Lapisan kedua yang mana? Ada satu lapis saja, namanya lapisan ganglioner. Isinya adalah sel putihnya. Tuh, ini lapisan molekularis, ini ganglioner, kemudian yang padat ini adalah lapisan granularis. Yang di awal yang di atas molekularis ya. Kemudian yang ini, yang luas ini yang banyak akson, ini adalah sudah masuk substansia alba. Nah ini dia, kalau saya perlihatkan yang bawah ini lapisan apa namanya? Molekularis yang jarang, berarti ini lapisan granularis. Berarti satu lapis ini ganglioner ini yang sel putihnya itu, nih satu lapis. Itu kalau saya belum terdapat 3 lapisan di substansia grisea. Kemudian yang di bawahnya adalah substansia alba. Nah ini terakhir adalah medulla spinalis. Medulla spinalis ini berbentuk kupu-kupu. Cuma perbedaannya dia beda letak. Kalau tadi substansia grisea, letak sel neuron itu berada di paling luar. Kalau di medulla spinalis terbalik, yang inti sel neuron itu berada di substansia griseanya di dalam. Nah kemudian ini pembungkusnya kita kenal dengan filamater. Kalau misalnya nanti ketemu kereta di luarnya kayak banyak jaringan ikan longgar, itu udah arachnoid, dan yang agak padat itu duramater. Nah ini ada 2 sisi, ada yang tembus ke belakang, ada yang tidak tembus. Nah, ada yang dia tumpul, ada yang runcing. Kalau yang runcing ini kita sebut dengan cornu posterior. Kalau yang tumpul kita sebut dengan cornu anterior. Jadi yang mana bagian posterior? Yang runcing. Ini. Kemudian nah yang di sini yang berbentuk H ini, kita sebut dengan commissura grisea. Di commissura grisea ini bakal ketemu celah atau lubang yang kita kenal dengan canalis centralis. Itu tempat penghasil dari cairan cerebrospinal. Nanti canalis centralis ini akan dikelilingi oleh lapisan sel epitel kuboid atau simetris rendah yang dikenal dengan sel appending. Sel appending ini merupakan neuroglia. Kemudian di sini ada fissura. Nah di sini ada celah. Yang ini yang sulcus mediana posterior, yang ini yang fissura. Ada 2 celah, sulcus dan fissura. Kalau dia di tengah berarti dia mediana ya. Nah kalau dia di bagian posterior berarti posterior. Kemudian di sini juga ada bagian area yang kita kenal dengan fasciculus. Di sini fasciculus gracilis, kemudian yang ini yang agak lebar itu fasciculus cuneatus. Jadi ini yang dekat celahnya ini kita kenal dengan fasciculus grisea, kemudian gracilis, kemudian dekat cornu posterior kita kenal dengan fasciculus cuneatus. Nah kemudian di cornu ini kan ada 2 tadi, cornu anterior sama cornu posterior. Yang banyak sel neuron itu berada di cornu anterior. Cornu anterior ini banyak sel neuron motorik multipolar, jadi dia banyak dendritnya di situ. Sel neuron multipolar. Nah jadi yang akan dipelajari di medulla spinalis berarti areanya yang terbalik, substansia grisea di dalam, substansia alba di luar, kemudian ada cornu, kemudian ada commissura grisea, kemudian ada sulcus dan fissura, kemudian ada fasciculus gracilis sama cuneatus, kemudian ada neuron motorik multipolar. Kemudian pembungkusnya ada filamater. Kalau kamu di sini nanti ada bulatan, ini karena putus disebut dengan radix anterior nanti. Ada bulatan di daerah filamater. Kalau yang ini radix posterior. Tapi ini karena gambarnya tidak utuh, makanya tidak terlihat. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan?